layar sendiri. Di layar sendiri udah kelihatan. Nah, nabda darsana hadzal yaum bi basmalah amma yata'allaq bil i'lal bit taskin wa hadha an-naw' ats-tsani min al-i'lal. Al-awwal intahayna fi i'lal bil qalb, ya. I'lal bil qalb yanqasim ila 5 aqsam, ya. Al-an nadkhul ila al-i'lal bit taskin, hadha fi mawdu' wahid faqat, ya. Nah, mal maksud al-i'lal bit taskin huwa taskinu harfi illah. Jadi mensukunkan huruf ilat al-mutaharrikah. Awalnya dia berharakat, kemudian kita sukunkan. Caranya dengan apa? Binaqli harakatihi ilal harfis sahih as-sakin qablahu fi kalimatin. Jadi i'lal bit taskin ini ada khusus, artinya hanya kita memindahkan harakat. Harakat huruf ilat itu berharakat, dan kita harus tahu ya, semua huruf ilat itu berat bagi dia memikul beban, menerima harakat. Kebetulan sebelum dia ada huruf sahih sakin. Nah, sakin itu dianggap tidak ada beban, maka dia serahkan beban dia ke huruf sehat. Nah, ini yang namanya disebut sebagian buku menyebutnya al-i'lal bit taskin, buku yang lain menyebutnya i'lal bin naqli. Nah, intinya sama, memindahkan. Di sini maksudnya kalau di sini dia mensukunkan huruf ilat yang berharakat. Harakatnya diberikan kepada huruf sahih sebelumnya. Nah, kalau istilahnya i'lal bin naqli itu ya sama aja, memindahkan harakat huruf ilat kepada huruf sahih yang sakin fi qablahu, ya. Al-maksud idza taharraka harful illati fi kalimatin wa kana ma qablahu harfan sahihan sakinan sukkina harful illati yunqilu atau yang naqala yang qulu harakatahu ila sakin sahih qablahu. Ya udah, jadi paham ya. Jadi ini benar-benar hanya memindahkan harakat yang kebetulan huruf ilatnya berharakat, sebelumnya ada huruf sahih sakin, maka harakat huruf ilat itu dipindahkan kepada huruf sahih, ya. Ini contoh seperti kata yasunu. Fi'il madinya apa itu? Yasunu. Hadza fi'lul ajwaf. Al-fi'lul ajwaf. Ya. Yasunu fi'lul mudhari'. Madihi madza? Sana. Asluhu sawana. Nah, kan gitu ya. Sawana. Sawana itu huruf ilatnya berharakat fathah, tapi sebelumnya juga dia terletak sesudah fathah. Itu sudah kita pelajari kemarin, itu namanya masuk yang lal bil qalbi faqulibatil waw alifan kemarin ya. Wawnya diganti dengan alif sehingga menjadi sana. Tapi fi'il mudhari'nya kembali wawnya yasunu. Sana, sawana itu kan pelaksanaan apa namanya? Tuh, jadi ngikutin baca WA-nya Pak Hakam pelaksanaan. Keliru. Ya. Yasunu, sana, sawana, yasunu, kira-kira itu kan jadi bab apa dia? Bab ini WA mengganggu ini ya. Oke, bagaimana ya? Bab apa itu? Bab nasara ya. Nasara yansuru. Jadi kalau sawana seharusnya kan apa? Harakatnya yasunu. Nah, ini dia baru ketemu pelajarannya sini.
unu. Maka di sini kelihatan apa? Huruf ilatnya berharakat. Kemudian sebelumnya ada huruf sahih yang sakin. Maka dipindahkanlah harakat waw ke huruf yang sehat. Kemudian wawnya di harakat shad dipindahkan ke waw, tentu dia menjadi sukun. Sehingga dia menjadi yasun. Ya. Umumnya semua fi'il mu'tal ajwaf akan terjadi itu seperti itu semua gitu. Pada mudhari'nya, pada mudhari'. Nama yanamu asluhu yanwamu gitu. Ba'a yabi'u asluhu yabyi'u gitu ya. Qala yaqulu asluhu yaqulu. Ini semuanya adalah proses terjadinya i'lal bitaskin. Nah, selama ini kan kita nggak tahu bahwa itu sudah melalui suatu proses kebahasaan ya, perubahan bentukan di dalam bentukan kata. Karena dia sudah punya standar, punya pola. Kalau dia bab nasora, polanya udah tahu fala yaf'ulu gitu. Masa jadi sana yasunu pola apa, kan nggak sama. Ya, berarti ini tandanya ada asal muasalnya. Jadi sana yasunu, yasunu itu berasal dari yaswunu. Ya'ishu asluhu ya'ishu. Majalun. Nah, ini apa? Isim makan ya. Bisa isim makan, bisa masdar mimi ya. Majalun asluhu majwal. Maka kelihatan di sini. Apa yang kelihatan? Ini belum dibesarin ya. Iya. Ya. Wawnya berharakat. Di sini ya berharakat. Di sini waw juga berharakat gitu ya. Karena nggak mungkin ada alif yang berharakat. Ingat, alif tidak menerima harakat. Pasti hanya waw dan ya. Kemudian sebelumnya yasunu, yasunu sebelumnya shad mati. Ya yishu sebelumnya ain mati. Majwalu sebelumnya adalah ada jim yang mati. Maka dipindahkan. Ya, yasunu menjadi yasunu. Enggak ada masalah ya. Ini enggak ada masalah. Langsung. Yasunu menjadi yasunu. Ya yisu menjadi ya insu. Nah, cuma kalau ini ada masalah sedikit. Asalnya apa? Asalnya majwalu tentu harusnya majaulun ya. Majaulun. Tapi di sini yang cocok untuk fathah adalah huruf ilatnya adalah alif. Maka dia diganti lagi dengan alif. Jadi nggak ada masalah masalah yang alal bitaskin hanya begitu aja. Jadi ada huruf ilat mati, yang huruf ilatnya hanya dua pilihan, bisa waw dengan ya saja. Nah, dan sebelumnya dia itu sebetulnya dia berharakat, tapi sebelumnya itu adalah huruf sahih yang mati. Maka harakat huruf ilatnya dipindahkan kepada huruf sahih. Pemindahan ini ada kalanya disebut i'lal bitaskin, ada kalanya disebut al-i'lal bin naqli ya. Terserah aja, nggak ada masalah itu ya. Makanya konsepnya hanya sedikit sekali mengenai al-i'lal bitaskin. Langsung ke latihan. Fil kalimatil atiyah i'lal bitaskin. Waddih ma hadatsa bi dzikri asliha. Ya. Coba Anda jelaskan apa yang terjadi i'lal di sana dengan menyebutkan aslinya. Ya. Mafazah itu kira-kira asalnya apa itu? Faza yafuzu. Tentu mafwazah ya, faza yafuzu ya. Nggak ada faza yafizu gitu ya. Kalaupun ada tentu mungkin saja ya artinya jadi berbeda ya. Tapi ini yang kita kenal faiz itu kan fauzan kan gitu yang kita kenal ya, fauzan ya. Jadi maksudnya di sini mafwazah. Maka di sini huruf ilatnya berharakat, sebelumnya fa huruf sahih mati, maka dipindahkan. Awalnya menjadi dulu mafauzah. Kemudian yang cocok untuk fathah itu ada alif, maka
wawunya juga diganti dengan alif ya. Maka walaupun di sini ada penggantian waw menjadi alif, tapi dia tidak disebut i'lal bil qalbi. Itu hanya karena penyesuaian harakat saja gitu ya. Tapi yang problema di sini adalah i'lal bit taskin. Mator kira-kira apa asalnya? Fi'il madinya apa? Tara. Mudhari'nya Yatiru. yatir. Berarti ini berasal dari matyar gitu ya. Jangan matwar gitu ya. Maka kita harus tahu dulu huruf aslinya apa. Jadi matyar. Matyar urfianya berharakat, sebelumnya to sukun, maka harakat ianya dipindah ke to sehingga awalnya menjadi matai run. Kemudian penyesuaian fathah itu dengan huruf matnya adalah alif, maka dia menjadi matorun. Ini yang bersama juga madarun. Ini awalnya apa ini? Dara Ya duru. ya duru, daurah ya. Dara ya duru, daurah gitu. Maka ini madwar ya. Jadi kasusnya sama. Kalau mahul ya apa asalnya? Hala yahulu. Hala yahulu ya. Hala yahulu. Jadi berarti ini kalau mahul asalnya apa ini? Mahmulun. Mah ini isi maf'ul ya. Asluhu mahwulun. Di situ mahwulun ya. Nah, kemudian wawunya berharakat, sebelumnya mati, haknya maka dipindahkan. Nah, cuma setelah itu nanti apa? Terdapat dua waw mati kan gitu ya. Mahulun, dua waw yang mati. Maka yang dibuang yang mana? Ayo, huruf asli atau huruf tamu zaidah. Selalu konsepnya zaidah yang dibuang. Yang zaidah yang mana itu kalau mahwulun? Waw pertama atau huruf kedua? Tidak tahu. Kalau saya mengatakan kataba, isi maf'ulnya maktubun. Waw di situ kan ya, itu waw zaidah kan ya. Awalnya nggak ada. Nah, tiba di mahwulun, waw yang mana yang zaidah? Yang kedua. Yang kedua. Maka kenapa harus begitu, Bu? Nah, ini hubungannya dengan mizan sorfi nanti itu. Kalau ditanya, apa mizan sorfi dari mahulun? Waw maf'ulnya udah hilang itu. Ya. Ayo. Mim di awal, mim zaidah. Yang fa fi'il yang mana itu? Ha ya. Wawnya itu adalah ain fi'il. Lamnya lam fi'il. Jadi bagaimana kita membuat mizan sorfinya? Mafu'lun jadinya gitu ya. Mafu'lun. Jangan dibaca mafulun. Ya. Karena wawnya adalah ain fi'il. Nah ini hubungan dengan yang pernah diajarkan mengenai mizan sorfi. Ya. Mizan sorfi itu kita harus tahu benar yang mana yang fa fi'il, yang mana yang ain fi'il, yang mana lam fi'il. Hati-hati ya untuk menetapkan huruf ilat itu. Apakah dia huruf mat atau huruf ain fi'il kah dia, atau lam fi'il atau fa fi'il. Itu harus tahu banget gitu. Sekarang ma'ibun. Ya, ini masdar mimi dari ya aba ya ibu, aib ya, aib ya. Maf'il, kalau polanya masdar mimi maf'il. Jadi ma'yib ya. Asalnya jadi ma'yib. Ainnya mati, ianya berharakat.
kemudian dipindahkan harakatnya, tapi dia bisa dibaca langsung menjadi ma'ibun ya. Nggak ada yang diganti lagi karena kasrah udah cocok dengan ya mati gitu ya. Dah paham ya, nanti Anda jadi sangat dituntut di sini kejelian kita melihat huruf ilat itu apakah dia fa, ain, lam, fiil atau huruf mat gitu ya. Itu harus hati-hati gitu. Atau huruf haruf zaidah, huruf tambahan ya. Nomor 2, apa nih perintahnya? Uzkur mudhari al-af'alil atiyah. Summa ismal fa'il. Summa waddih ma hadasa fi ismil fa'il min i'lal ya. Asyara. Apa dulu fi'il mudhari'nya? Yushiru. Yushiru. Ya. Ini ghairu sulasi. Nah, berarti isim kalau disuruh isim fa'il gimana? Pertama harus ditambah dengan mim. Ya, huruf ya mudhari'ahnya diganti dengan mim madmum, bukan ditambah ya, diganti. Ya. Yushiru menjadi menjadi mu ya. Sini ada masalah enggak? Isim fa'ilnya musyirun. Terjadi enggak i'lal di situ? Terjadi. Asalnya apa musyirun itu? Musyirun. Musyirun. Ya. Asluhu musyirun. Di situ terjadi i'lal bit taskin. Ya. Jadi pada isim fa'il juga kelihatan di sini terjadi ya ini hampir sama semuanya ya. Asyara, aqama, yuqimu. Ya. Muqimun. Isim fa'ilnya muqimun, tapi di situ sudah terjadi i'lal ya. Nah, tapi ini lebih gawat lagi nih. Coba kita perhatikan. Aqama, alifnya itu ya atau waw? Nah, kita buang dulu hamzahnya. Kita jadikan dia mujarrad. Apa mujarradnya? Koma. Qama. Mudhari'nya? Yakumu. Nah, berarti alifnya berasal dari Wow. wow. Ya. Berarti di sini apa? Aqama itu asalnya dari aqwama. Fi'il mudhari'nya apa jadinya? Yuqimu asluhu Yukwimu. yuqwimu. Sudah terjadi ya i'lal bit taskin di situ. Yuqwimu. Kemudian fi'il isim fa'ilnya kita tahu muqimun gitu ya. Tapi asalnya apa? Kan dari yuqimu tadi yuqwimu menjadi muqwimun. Kemudian ada waw berharakat sebelumnya huruf sahih sukun. Nah, maka awalnya menjadi apa? Muqiu. Nah, asalnya muqiumun. Maka untuk kasrah cocok bagi dia ya, maka digantilah wawnya dengan ya sehingga menjadi muqimun. Prosesnya panjang nih. Iya. Ya. Asara. Nah, kita otaknya berpikir dulu. Alifnya itu berasal dari waw atau ya? Ya, apa? Alifnya waw atau ya? Ya. Buang Ya. dulu hamzahnya, tinggal sa. Sara. Sara apa? Sara yasuru, Ya. sara yasiru. Yasiru. Tapi yang kita temukan saurah, revolusi. Ya, saurah. Kalau sin, ya sara yasiru, ini kan tak. Ya, beda ya. Ini sawaro. Ya. Ya, andaikan ada, ya saya mungkin artinya beda gitu ya.
Karena saya nggak hafal seluruh kosakata di dalam munjid. Ada kemungkinan, ada ya, tapi saya nggak berani mengatakan oh ini pasti gitu ya, karena saya nggak hafal kosakata yang ada di dalam kamus ya. Harus bisa megang munjidnya kita baru bisa ya. Jadi kalau dia sawara berarti asara ini berasal dari aswara ala wazni af'ala. Berarti sudah terjadi i'lal bit taskin. Kemudian diubah menjadi isim fa'il. Sara, asara, yusiru, asluhu yiru. Sebetulnya asalnya itu juga adalah yuswiru gitu, asalnya gitu ya, yuswiru gitu ya. Asalnya gitu. Ya itu tuh ribetnya itu ya Allah itu seperti itu. Karena asalnya kita tahu sawara tadi. Jadi itu hampir sama dengan akoma ya. Begitu juga ana. Ini apa ini? Namala. Salah kali itu ya. Tulisannya. Mungkin nggak ada mim kali ya. Analu gitu. Anala. Nala mencapai. Anala. Atau namala. Nah, nggak ada hamzah. Ya, ini ada dua kemungkinan. Bisa namala. Bisa. Tapi kalau kita ini dengan itu tadi tentu anala ya yang cocok ya. Kalau dia kan satu pola semua itu. Asyara, aqama, asara, anala. Jadi mimnya dibuang ya. Kalau nala itu apa fi'il mudhari'nya? Yunilu. Bukan anala, nala aja yang mujaradnya. Nah, ya, yanilu. Ya nalu. Oh ya nalu. Nala ya nalu. Tapi kita lihat masdarnya apa? Nailun gitu ya. Masdarnya berarti dia berasal dari ya gitu ya. Jadi anyal ya, anyal. Ya ribet ya. Ya memang kalau ini memang harus berteman banget dengan kamus gitu. Ya sulit main terka-terkaan di sini kecuali kosakata yang sudah lumrah kita dengar gitu ya. Latihan 3. Uzkur mudhari' al-af'al al-atiyah. Summa dha' ismal maf'ul. Waddih ma hadasa fi ismil maf'ul minan i'lal. Turanya tuh hapus dia. Nah, ini udah pernah juga kita bicarakan kemarin itu. Rama ya asluhu ramaya kan gitu. Asluhu ramaya. Sekarang apa fi'il mudhari'nya? Ya udah tahu yarmi. Nah, dari fi'il mudhari' kita bisa buat isim maf'ul karena dia sulasi ala wazni maf'ul. Idzan ma ismul maf'ul min rama. Rama kalau kita polakan dengan ini tentu harusnya apa? Marmuyun gitu ya. Marmuyun ala wazni maf'ulun. Apakah di sini i'lal bitaskin atau i'lal bil qalbi? Ini enggak ada i'lal bitaskin pada kata marmuyun. Ya. Wawnya mati tapi sebelumnya ada wawnya udah mati. Sebelumnya huruf sahihnya hidup gitu. Marmuyun. Nah, berarti ini apa? Nah, ini pelajaran nomor 2 ini. Ya. Qalbul waw ya'an. Ini apa ini kaidahnya? Marmuyun, waw dan ya berkumpul pada satu kata. Huruf pertamanya mati. Faqulibatil waw ya'an. Ini idza ijtama'atil waw wal ya fi kalimatin ula minhum sakinah faqulibatil waw ya'an. Ternyata di situ tidak terjadi i'lal bit taskin. Yang terjadi adalah i'lal bil qalbi. Maka itu nanti kamu bisa
Oh, diaduk-aduk semua kosakata, milih apakah dia i'lal bil qalbi. Kalau dia bil qalbi, apa yang diganti? Ya. Kalau dia i'lal bitaskin, huruf ilat yang matinya huruf waw atau ya, pasti dua aja gitu ya. Nah, itu harus tahu nanti ya. Sudah? Jadi marmuyun kemarin sudah diterangkan itu. Nah, karena wawnya diganti dengan ya, maka dia menjadi marmuyun. Mati ya-nya, kemudian di belakangnya ada ya yang berharakat, maka diidghamkan, ditasydidkan sehingga menjadi marmuyun. Tapi ya itu yang cocok bagi dia kasrah, maka dia menjadi marmiyun. Panjang ceritanya. Kamu kalau buat itu buat panah gitu ya. Cara membuat catatannya gitu. Dari sini berubah ke sini, dari sini berubah ke sini, dari sini berubah ke sini. Ya. Jadi lebih rumit ya proses asimilasi di dalam bahasa Arab daripada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu hanya terjadi itu biasanya hanya pada awalan me gitu ya. Kemudian kata dasarnya dimulai apa? Dimulai ya. Misalnya S gitu ya. Sapu menjadi menyapu. Gitu. Nah, itu tuh daftarnya ada tuh kalau di dalam apa bahasa kamus bahasa Indonesia disempurnakan itu ada daftarnya itu kapan S itu diganti gitu. Nah, terjadi asimilasi di situ ya. Itu hanya kalau kata dasarnya bahasa Indonesia. Tapi kalau kata dasarnya bahasa serapan ya enggak. Syukur. Jangan menyukuri. Enggak ada itu. Harus tetap aja mensyukuri. Jadi kamu juga harus hati-hati menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Jangan hanya pintar bahasa Arab, bahasa Indonesianya salah ya. Namanya kita orang Indonesia. Seharusnya apa? Kita juga menguasai konsep bahasa Indonesia. Ya. Ini apa ini? Rawa ya? Rawa yarwi. Ya. Rawaya. Yarwi ini sulasi. Jadi harusnya apa? Marwuyun. Marwuyun. Kemudian ijtamatil wawal ya fi kalimatin. Sebentar dulu. Marwuyun. Di sini ada yang lalu taskin. Ra dengan wawnya. Ra-nya mati. Kemudian wawnya berharakat. Marwuyun. Karena itu dipindahkan dulu harakat wawnya ke ra. Sehingga menjadi maruyun. Susah bacanya. Maruyun. Ya, maruyun. Kemudian ijtamatil wawal ya fi kalimatin ulamin huma sakinah, wawnya diganti ya sehingga maruyun. Kemudian ditasydidkan sehingga menjadi maruyun. Kemudian diubah lagi harakatnya menjadi mariyun. Wah, panjang ceritanya. Paham ya? Qadha yaqdi. Isi maf'ulnya menjadi ala wazni maf'ulun. Maqduyun. Maqduyun. Ini hanya apa? Maqduyun. Enggak ada i'lal bitaskin di situ. Itu hanya i'lal bil qalbi. Ya, idza jama'atil waw wal ya fi kalimatin ula minhuma sakinah faqulibatil waw ya'an. Sehingga maqduyun. Kemudian ditasydidkan maqduyun. Kemudian yang cocok bagi ya itu kasrah sehingga maqdiyun. Yang diadili gitu ya, yang dihakimi. Al-qadi hakim. Ya, maqdiyun yang dihakimi, yang diadili. Ya. Itulah kasus i'lal bitaskin. Jadi dalam sebuah kata bisa saja terjadi dua kasus seperti tadi, ada i'lal bitaskin, ada i'lal bil qalb. Nah, gitu tuh. Ya, bisa saja gitu.
Ya, kita beranjak kepada bagian 3 dari i'lal. Ini di buku nggak ada dibahas secara khusus di sini, tapi itu waktu kita belajar fiil mu'tal itu sudah kelihatan di situ apa yang terjadi gitu ya. Apa yang dimaksud dengan i'lal bil hadz? I'lal bil hazfi i'lalun bi hazfi harfi illatin li sababi tahwili sighatin ila siyaghin ukhra. Jadi i'lal bil hazfi itu pembuangan, menghilangkan huruf ilat disebabkan adanya perubahan dari satu bentuk ke bentuk lain. Al-hazfu yahdusu fi fa'il fi'li, itu kalau pada bisa penghilangan fa fi'il itu kalau pada fi'il misal, atau fi ainihi kalau dia fi'il ajwaf, atau fi lamihi atau fi'il naqis ya. Wa yahdusu aidan fil fi'lil lafif, dan itu juga akan terjadi kasusnya pada fi'il lafif ya. Al-misal fil fi'lil misal, kalimat waqa'a. Nah, kita udah tahu mudhari'nya mudhari'uhu wa amruhu yaqa'u dengan qa. Maka dalam kondisi yaqa'u, baik yaqa'u atau qa, sudah kelihatan bahwa fa fi'ilnya sudah dibuang. Maka kita waktu itu belajar apa mizan sarfi dari yaqa'u, yaitu apa? Ya alu kan gitu ya. Ya alu karena fa-nya sudah hilang. Apa mizan sarfi dari qa? Yaitu tinggal al gitu ya. Al. Di sini baik mudhari atau baik amar fa fi'ilnya dibuang kedua-duanya ya. Nah, ingat ya, tidak semua fa fi'il pada fi'il misal yang dibuang. Itu tergantung bab fi'ilnya. Seperti wajila, yaujalu, nggak ada yang dibuang di situ. Jadi hati-hati. Tidak semua fi'il misal itu fa fi'ilnya dibuang. Jadi tergantung berapa macam babnya kemarin itu. Buka lagi deh saraf 1 ya. Kemudian contoh al-misal fil fi'lil naqis. Kalimat rama yarmi, sa'a yas'a, da'a yad'u. Tapi tiba di amarnya semua huruf ilatnya hilang. Irmi is'a ud'u. Maka lam fi'ilnya semuanya dihilangkan. Maka kalau ditanya apa mizan sarfi dari irmi, if'i. Yang enggak ada lamnya. Is'a if'a. Ud'u uf'u, ya gitu. Itu gunanya kita memahami konsep mizan sarfi. Contoh pada fi'il misal, ya. Misal wa fil fi'lil lafif, misal dengan fi'il lafif artinya misalnya misal apa itu? Misal lafifnya lafif mafruq ya. Waqa lafif mafruq. Nah, itu juga terjadi waqa yaqi. Ya, pada yaqi fa fi'il hilang, pada qi wah ada dua-dua yang hilang ya. Pada qi yang hilang fa fi'il hilang, lam fi'il hilang. Maka kalau waqa itu masih fa'ala, yaqi menjadi ya'i, sedangkan qi apa? I, tinggal ain fi'il aja ya. Ya. Jadi mudhari'nya mahzuful fa wa amarnya mahzuful fa wal lam gitu ya. Itu aja. Jadi konsep ini sudah dikaji sebetulnya di waktu saraf 1 gitu. Bahwa terjadi pembuangan, penghilangan huruf ilat baik dia kalau dia misal apanya ya dibuang ya karena dia misal adalah fa fi'il ya fa fi'ilnya yang dibuang. Kalau dia kalau dia ajwaf ya ain fi'ilnya biasanya dibuang juga dalam kondisi yang mana. Begitu juga pada fi'il naqis ya. Apalagi pada fi'il lafif. Karena kita tahu lafif itu kaidahnya kan kalau lafif mafruq kaidahnya sama dengan kaidah misal dan naqis ya. Kalau dia lafif makrun hanya menggunakan kaidah naqis saja. Oh, ingat tuh pelajaran
saraf 1. Ya. Sudah? Jadi ini asal ada kasus di mana huruf ilat hilang, maka itu namanya i'lal bil hadfi. Hilangnya itu karena terjadi perubahan dari satu bentuk ke bentuk lain. Ya. Intahaina fil i'lal. Sudah selesai itu kajian i'lal. Ya, i'lal bil qalbi ada 5 poin. Kemudian ditambah i'lal bil taskin. Kemudian ada uraian mengenai i'lal bil hadfi. Ya. Jadi ini ada di dalam latihan ini memperlihatkan apa yang terjadi pada sebuah kata yang di dalamnya terjadi proses i'lal bil hadfi. Hawil al-af'al al-atiyah ilal mudhari' sumal amar wa bayyin ma hadatsa min al-i'lal. Ini samanya tadi ya. Wasaba, apa mudhari'nya? Ya sibuk. Udah jadi proses i'lal bil hadfi ya. Maka karena mizan sarfinya sudah berubah menjadi ya'ilu. Ba'a. Belum ya. Wasaba yasibu. Mudhari'nya apa? Sib. Nah, itu juga hilang ya fa fi'ilnya. Jadi baik mudhari' dan fi'il amarnya hilang fa fi'il. Sekarang ba'a. Mudhari'nya yabi'u. Ada yang hilang nggak di situ? Nggak ada ya. Tapi tiba di amarnya, apa amarnya? Bi'. Ya, ala wazni apa? Mizan sarfinya itu. Bi'. Banyak fa fi'il. Ainnya lam fi'il. Jadi apa? Fil. 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 Ya. Qadha. Pada yakdi ada yang hilang, nggak ada, ya. Tapi pada amar, jadi umumnya ini kalau fi'il naqis hanya terjadi pada fi'il amar. Kalau misal terjadi pada baik mudhari atau amar, gitu ya. Qadha yakdi iqdi, ya. If'i, gitu ya. Rawa yarwi irwi, gitu ya. Walaupun nanti rawiya yarwa sama aja ya, irwa ya. Artinya lam fi'ilnya hilang ya. Waqa yaqi, ini 2 yang hilang. Ya waqa tiba di mudhari'nya yaqi, udah hilang fa fi'ilnya. Kemudian tiba di amarnya menjadi qi, fa fi'il dengan lam fi'ilnya udah hilang ya. Jadi ini untuk lafif mafruq ya, lafif mafruq itu 2 hal yang hilang. Ala ya'lu belum ada yang hilang ya. Ala ya'lu belum ada yang hilang. Cuma baru ya'lalnya ya'lal apa ya. Tapi kalau amarnya wa'lu baru hilang ya. Wa'lu. Wada'a yada'u. Nah, yada'u udah hilang wawunya. Dan amarnya do ya. Sama. Zala yazalu. Ya, amarnya zal ya. Hilang menjadi fal ya. Khasyiya yakhsha. Di mudhari' enggak ada yang hilang, tapi tiba di amarnya baru hilang. Ikhsha, if'a. Iya. Wala yali. Belum ada yang hilang. Tapi tiba bukan, udah hilang satu itu. Wala yali. Wawunya udah hilang di mudhari'. Tiba di amar li. Hilang dua-duanya. Ini ayat Al-Qur'an ya. Iqra al-jumlatain al-atiyataini. Summa bayyin ma hadatsa minal i'lal fil kalimatil lati tahtahu khattun. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini kalau disuruh dulu apa mizan sarfi dari qu? Apa?
Tahu nggak? Itu fi'il apa dulu? Madhi, mudhari, amar. Hah? Fi'il amar. Fi'il amar, ya. Madhinya apa? Waqayaqi, ya. Waqayaqi. Berarti di mudhari sudah ada yang hilang, ya. Ya'i. Fa-nya udah hilang. Kemudian apa amarnya? Qi. Ni, ya. Sekarang ada ku. Ya. Dia asalnya apa? Qiu. Awalnya dia kasrah itu qi. Kemudian ketemu waw jamak. Waw jamaknya yang cocok bagi dia dhammah, maka kafnya diubah menjadi harakatnya menjadi ku. Itu asalnya dari waqayaqi. Tapi masuk waw menjadi qiu, kemudian diubah harakatnya menjadi ku. Iki kalau misal sarfinya apa? Ku. Oh ya. Fa fi'il dengan lam fi'ilnya sudah hilang. Ini betul apa salah nih Pak Hakam? Ya muslimuna. Ini du'u atau udu? Udu. Ya, tinggal alifnya nih ya. Ya hamzah ya. Udu at-tafriq. Ya. Fil amar itu ya. Da'a ya dong udung. Ya, masuk waw jamak menjadi udung. Ufung. Iya. Jadi ini nanti bisa jadi perhatian Anda baca Al-Quran, udah bisa melihat kasus-kasus yang terjadi pada kosakata-kosakata yang di dalamnya ada i'lal, baik i'lal bil qalbi, i'lal bil taskin, dan i'lal bil halfi. Ila huna indakum soal. Selesai pelajaran i'lal. Habis itu. Kita udah masuk ke ibdal. Ya. Karena judul induknya kan i'lal wa ibdal. Yang banyak kajiannya i'lal. Itu tadi, ya banyak tuh. Ya, yang lalu bil 5 tambah taskin 1 tambah half 1 gitu ya. Ya. Ibdal ini hanya 1 poin aja gitu ya. Jadi semuanya i'lal ibdal itu bisa 5 tambah 1 6 tambah 1 7 tambah jadi 8 gitu ya. Jadi 8 pokok bahasan untuk i'lal dan ibdal ya. 7 udah diborong oleh i'lal ya. Tinggal hanya ibdal 1 poin saja. Ada tadi yang mau bertanya sebelum masuk ke ibdal? Udah mulai nggak buka-buka bukunya ya? Latihannya banyak di buku itu ya. Yang lal ibdal ini harus banyak latihan. Kalau enggak bingung, meragukan. Karena kasusnya macam-macam. Kalau enggak ada kita teruskan. Apa itu ibdal? Kemarin udah diterangkan juga. Ibdal huwa wad'u harfin sahihin makana harfin akhar. Ya. Yaitu mengganti atau ya meletakkan mengganti huruf sahih di tempat huruf lain gitu ya.
Artinya yang diganti penggantinya itu adalah huruf sahih. Kalau saya mengatakan huruf sahih dengan huruf sahih gitu ya. Wa yahdusu fi taghyiril fi'li ila bab ifta'ala. Bab iftial. Jadi hanya juga terjadi pada kasus perubahan dari sulasi berubah menjadi mazid biharfain biziyadati hamzah wa ta ifta'ala ya. Dan dia itu terbagi dua, wa huwa yanqasimu ila qismain. Yang pertama, idza kana al-fi'lu sulasi al-mabdu'u, apabila fi'il sulasinya dimulai dengan, ini harus dihafal ini. Dal, zal, zai. Ada 3 ya. Dal, zal, zai. Artinya huruf-huruf yang sangat berdekatan makhraj hurufnya ya. Idza urida bina'ahu ala wazni ifta'ala, kalau ingin kita mengubahnya menjadi bab ifta'ala, tubdalu ta. Nah, yang diubah ta-nya ini, tubdalu ta'u, ta iftialnya fihi dalan. Ini merubah ta menjadi dal. Ya, ta ifta'alanya itu diubah menjadi dal. Wa yahdusu huna al-ibdal fi masdarihi wa fi jami'i mustaqqatihi. Maka itu akan terjadi perubahan ta menjadi dal itu dalam segala turunannya. Baik masdarnya atau isim mustaqnya. Mustaq kita udah tahu apakah itu isim fa'il, isim maf'ul. Ya mungkin kalau sifat musyawahah nggak ada ya, itu sulasi semua. Kemudian isim maf'ul bisa, isim tafdil nggak bisa ya, karena bisa aja ya, kan bisa aja dengan bantuan asyaddu gitu ya, pakai asyaddu. Kemudian isim makan ya, isim makan ada nggak itu? Bisa saja kan, bisa isim makan yang ghairu sulasi dengan pola isim maf'ul. Maka dia isim alam, isim makan, isim zaman, dan isim alat gitu ya. Jadi perubahannya sama saja semua ya, terjadi pada segala bentuk turunan katanya ya. Contoh, al-misal al-kalimat dafa'a ya. Ini fi'il yang didahului oleh huruf dal. Zahama, fi'il yang didahului oleh zai. Zakara, fi'il yang didahului oleh zal ya. Jadi didahului oleh dal, zai, zakara, zal ya. Kalau kita buat menjadi bab ifta'ala, tentu seharusnya apa? Ya. Awalnya id tafa, iz tahama, iz takara gitu. Maka di sini terjadi letupan-letupan bunyi yang memekakkan telinga gitu istilahnya ya. Maka taknya itu diganti dengan dal sehingga menjadi iddafa, iddifa ya, mudfi'un gitu. Itu udah bentuknya gitu. Jadi dalam kondisi apakah dia fi'il, fi'il madhi, mudhari, amar gitu, masdar gitu, isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya. Izdahama ya, asluhu izdahama menjadi izdahama. Nah, ini kita kenal banget nih kosakata ini. Nah, kita nggak tahu bahwa sebetulnya dia sudah terjadi proses ibdal di dalam. Asluhu izdahama. Nah, masdarnya izdiham ya. Isim maf'ulnya muzdahimun ya. Ya. Muzdahimun, muzdahamun gitu ya. Kemudian zakara tadi menjadi izdakara. Mana yang enak tuh dibaca? Takara dengan izdakara. Yang satu letupannya. Jadi apa itu ya? Itu permasalahan yang terjadi pada alat ucap gitu.
Zata itu apa itu namanya? Satu lembut, yang satu keras gitu ya. Maka karena itu yang kerasnya dilembutkan. Dilembutkannya dengan cara menggantinya dengan dal. Iztakara menjadi izdakara. Izdikar muzdakirun ya. Ya. Ya ini asalnya jadi tadi apa? Iztafa, iztahama, takara. Oh, bacanya aja berat banget mulut kita untuk mengucapkannya. Maka terjadi perubahan. Ya, ini namanya benar-benar lihat lingkungan gitu ya. Ini lingkungannya, hurufnya saya lembut, yang masuk keras. Wah, dia harus menyesuaikan diri. Dia juga harus jadi lembut gitu. Ya, itu kira-kira kalau kita hubungkan dengan kehidupan manusia ya. Ya. Orang Batak biasanya kalau dia sama dia ngomong, wah kerasnya kayak apa. Tapi kalau udah bergaul sama orang Sunda, lama-lama dia juga lebih halus dari orang Sunda gitu ya. Ya memang harus pandai-pandai gitu. Kalau enggak nanti akan terjadi hal-hal yang kurang mengenakkan di dalam pergaulan. Saya juga banyak menyesuaikan diri. Kalau orang Minang berbahasa Indonesia kadang lucu-lucu juga gitu ya. Nah, tapi lama-lama tinggal di Jakarta berubah-ubah. Tapi sekali muncul juga aslinya. Ya. Ya sama aja orang Jawa juga kayak gitu ya. Orang Jawa tuh medoknya gitu ya. Benar nggak Pak Kang? Medoknya ya. Iya, yang Ya. Dan belum pernah lama-lama bergaul. jadi kalau bergaul dengan orang yang ini ya lama-lama medoknya bisa hilang gitu ya. Tapi kalau sudah mengakar susah juga. Nah, kayak dulu itu Pak Soeharto gitu ya. Oh, susah banget itu mengubah ke dalam aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Itu dikritik sama orang pusat bahasa. Besoknya orang pusat bahasanya dicopot zaman dahulu. Astagfirullahaladzim. Ngomongin orang yang udah meninggal. Istighfar. Sudah, mudah-mudahan kita nggak sadar, hanya sekadar memberi contoh. Bukan untuk menjelekkan orang. Ya. Kadang-kadang dalam belajar ini ya, yang pahit pun harus disebutkan gitu ya. Nah, cuma kita niatnya, bukan niatnya untuk menjelekkan siapa-siapa. Itu bagian pertama ya. Artinya kalau fiil yang didahului atau fa fiilnya dal, za, zal, zai ya. Dal, zal, zai. Kalau dia diubah ke bab ifta'ala, taknya yang diubah menjadi dal. Nah, itu satu konsep. Sekarang konsep kedua. Idza kana al-fi'lu sulasi al-mabdu. Nah, ini huruf berat-berat nih. Namanya huruf velar ya. Shad, dad, ta, za. Oh, ini bagi orang Indonesia berat semua ini bunyinya ya, fontnya gitu ya. Shad, sa, da, ta, za gitu ya. Kemudian kalau dia diubah menjadi bab ifta'ala, maka kembali yang diubah ta-nya yang diubah. Ta itu huruf yang khafif, ya, yang tipis gitu. Sedangkan sebelumnya huruf tebal, maka dia ditebalkan juga. Maka ta-nya diganti dengan to gitu ya. Tubdalu ta iftial fihi ta'an. Yahdusu hadzal ibdal aidan fi masdarihi wa jami'i mustaqqatihi. Ya, jadi juga terjadi pada semua bentukan turunan katanya ya. Iya. Al-misal ini bukan al-amsal ya. Kalau jamaknya amsilah. Ini maksudnya al-misal, lamnya ketinggalan. Al-kalimat sona'a. Ya, doroba, zola, salah lagi tuh, tola'a itu ya, bukan nggak pakai titik tuh, masa zola'a, tola'a, kemudian zohara. Ya. Ini fiilnya didahului oleh sod, dot, to, zo. Ya. Idza urid bina'ahu ala wazni ifta'ala fasarat istona.
Ya. Istina. Ya. Ini apa ini? Tinggal lagi nih. Mustani. Shotnya tinggal nih. Mustaniun. Ya. Mustania. Ya. Ya, tukang ketiknya salah mulu ini. Siapa yang ngetik ini? Kau. Ya, saya bilang nggak ingat. Kemudian kalau doroba menjadi ittoroba. Ittirab. Ya. Muttaribun. Tola'a menjadi ittola'a. Ittila. Muttali'un. Ya. Kemudian zahara menjadi iltahara. Ini tinggal lagi nih. Iltihar. Ya, tinggal taknya ini. Ya ampun banyak banget salah. Muztahirun. Ya. Asluhu is. Ini tak, ini bukan nun. Atau tinggal taknya. La ilaha illallah, banyak banget salah ini. Istana. Iltaroba. Ini salah lagi nih. Ini apa maksudnya? Kan asluhu istana ittaraba itu ittala, tinggal istahara. Ya. Saya juga salah, nggak dikoreksi lagi yang ngetiknya gitu. Nggak tahu juga apa saya yang ngetik, nggak tahu, nggak ingat saya. Ya. Siapa aja deh. Yang jelas salah. Sudah? Ini banyak kita temukan di Al-Quran, banyak banget itu kasus-kasus kosakata yang sudah terjadi istilah ibdal. Jadi hanya 2 kasus. Pertamanya kasusnya satu sebetulnya kalau kata kerja diubah menjadi ifta'ala. Nah, cuma untuk mengubah menjadi ifta'ala terjadi 2 kondisi. Nah, ada yang diganti dengan dal, ada yang diganti dengan to. Gitu. Apa yang diganti taknya? Tak iftialnya ada yang diganti dengan dal, ada yang diganti dengan to. Kapan dia diganti dal? Kalau fa fi'ilnya dal, zal, zai. Kapan taknya yang diganti to? Kalau fa fi'ilnya sod, dot, tozo. Gitu. Ya, itu aja. Kasus ibdal cuma begitu doang. Gak banyak cincong kayak i'lal. Orang sakit memang banyak masalah gitu ya. Orang sehat masalahnya kurang gitu. Tapi tetap ada aja, tapi kurang gitu ya. Masalahnya lain lagi. Jadi ya sering saya mengkonotasikan apa itu, membandingkan konsep tata bahasa Arab itu dengan konsep kemanusiaan gitu. Sering kayak gitu dihubungkan begitu. Habis intahaina fi i'lal wa ibdal. Selesai materi i'lal wa ibdal. Ini latihan aja ya. Ya, tadribat fil ibdal. Sugh minal af'alil atiyah ala wazni ifta'ala wa bayyin ma hadatsa minal ibdal. Ya. Zajara. Ubah menjadi ifta'ala, apa jadinya? Izda. Ya. Izdajar. Asluhu izta. Asluhu iztajara. Zolama. Talama. Kemudian tanya diganti to. Talama. Kenapa diganti to? Karena fa fi'ilnya zo. Kalau tadi kenapa diganti dal? Karena fa fi'ilnya zai. Gitu. Saya rasa sama ini semua. Nggak perlulah diteruskan. Di sini nomor 2. Bayin ma hadatsa fil kalimatil atiyah minal ibdal. Sumadzkur mujarrada kulli minha. Coba cari ini salah lagi. Ya ini ketinggalan dalnya ya. Jadi cari di dalam apa yang terjadi pada, apakah terjadi ibdal pada kosakata yang berikut ini gitu ya. Kemudian sebutkan mujaratnya, artinya asalnya. Ini asalnya ada yang benar tulisannya izdada ya, izdada. Ya.
Asluhu iztada. Iztada ya. Mujarradnya zada. Ya, kelihatan di situ fa fi'ilnya zaid. Istalaha. Ya. Ini berasal dari istalaha. Mujarradnya saluha ya, saluha ya. Istihab, istihab. Istihab ya, asluhu istihab ya. Apa fi'il madinya istahaba ya. Mujaradnya sohaba ya. Muttarrun ya, asluhu muttarrun ya. Muttarrun ya. Mujaradnya tarra. Muttahirun. Muttahirun. Ittahara. Muttahirun bukan ditasdidkan ya. Muttahirun. Ittahara. 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 Ininya apa? Mujaradnya tahura. Tahura. Ini latihan, masih latihan terbimbing namanya. Nah, latihan mandiri yaitu ini ada di belakangnya kalau saya ini tadribat ammah. Ini coba Anda kerjakan sendiri. Saya nggak menunjukkan lagi gitu. Jadi kalau ini dipantau nanti atau serahin lewat Google ya, Pak Ham. Google Form ya. Ya nanti bisa Bu ya Bu. Ya ini tadriban ammah harus dikerjakan dan diserahkan gitu ya. Kamisah. Jam berapa ini? Sekarang 9.21. Tinggal berapa menit lagi? 19. 19 ya. Nggak boleh buang-buang waktu. Ya, kita langsung masuk ke topik 2 ya. Kan kemarin rencananya hanya i'lal dan ibla 2 kali pertemuan. Ini udah 2,5 nih namanya. 2,5 lebih. 2,5 lebih. Ini latihan ininya lumayan banyak ini ya. Kok gitu dia? Ada latihan 1. Langsung 5. Oh iya betul. 1, bayin i'lal awil ibdal al-waqi' fin nususil atiyah. Ba'nya al-kalimat ini sa'ilun za'irun tahmilani antakunal hamzah asliyah am-munqalabah. Ya, ini alif ba. Kemudian ada dha' kullan minha fi jumlah mufidah. Oh, cuma itu aja ya. Dua macam aja yang ada di tadriban ammah. Untuk latihan yang lebih banyaknya Anda bisa buka buku. Intah dars fi hadzal mawdu' anil i'lal wal ibdal. Al-an nantaqil ila al-mawdu' as-sani. Tasghir Ustaz. Nasab apa tasghir? Tasghir Ustaz. Oh, tasghir dulu ya. Oh, salah saya tadi ya. Oh, kalau gitu saya Tasghir boleh, nggak apa-apa Ustaz. nasab boleh juga ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang keambil tadi ini bisa aja, tapi saya keluar dulu sebentar. Jangan jangan dibuang ya. Oh, ini dia. Tasghir ya. Iya tasghir. Oh, nggak bisa, ini harus ditutup. Oh, bisa. Paraf 2. Tadi yang saya ambil
nasab. Mana tasghirnya? Oh ini. Iya. Berapa slide? 17. Iya. Lumayan nih ada 17 slide ya. Harus keluar gimana? Saya tadi keluar ya. Apanya Bu yang keluar, Bu? Nggak, kok saya mau buka ini nggak keluar dia. Udah ada ya. Gimana? Saya kadang bingung. Ini udah kelihatan ya? Belum Bu, itu masih yang lama Bu. Yang lama gimana? Yang tadi yang apa namanya masih yang ibdal. Oh, yang tasghirnya belum keluar ya? Belum. Ini yang dicopot aja Bu. Atau dipindah aja langsung bisa kan? Screen-nya Ibu buka yang apa namanya? Buka yang tasghir. Makanya saya keluar aja bingung. Nah ini. Dah. Ini nasab ini. Ibu buka yang tasghir dulu. Ya tasghirnya tadi belum masukin ke sini ya. Ini. Iya belum ya. Itu masih nasab Bu. Ya. Dah. Dah ya. At-tasghir. Nggak salah ya. Iya Bu, tasghir. Jadi kita sudah mengubah pola pikir lagi. Kalau tadi masalah huruf ilat, sekarang ada satu bentukan yang khas yang ada dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia ada nggak ya? Nggak ya Pak? Nggak ada konsep ini ya? Nggak ada Bu, nggak ada. Nggak ada. Ini hanya konsep yang ada di dalam bahasa Inggris ada nggak? Bahasa Inggris. Kayaknya Ada juga kayaknya, Bu. nggak ada deh. Ya, nggak ada. Atau kitanya yang belum punya ilmunya. Kitanya yang belum punya ilmunya ya. Nah, at-tasghir. Ini dari apa? Fi'il madhinya apa itu? Sogoro. Saghara.
Mujaradnya apa? Sauguro. Saghura. Artinya apa? Me Kalau menyikat saghura kecil. kecil. Kalau saghara Mengkecilkan atau jangan oh, mengkecilkan. Itu bahasa Indonesia Anda kayak mana itu? Itu masalah asimilasi itu ya. Mengecilkan ya. Jadi nanti akan ada istilah musaghar. Jadi apa itu musaghar? Kalimatun musagharah. Jadi sebuah kata yang sudah berubah bentuknya ke bentuk kecil. Kemudian apa mukabbarnya? Gitu ya. Nah, jadi nanti Anda akan mendapat dua istilah, musaghar wa mukabbar. Mukabbar itu asal katanya gitu ya. Asal katanya itu mukabbarnya. Kemudian diubah menjadi tasghir, maka kata itu menjadi sudah musaghar, yang sudah ditasghirkan gitu ya. Siapa yang pernah tahu sebuah kosakata yang ada proses tasghir ini? Siapa yang tahu? Pernah nggak? Nggak tahu ya? Bahrun apa artinya? laut Laut. Kalau laut kecil apa bahasa Arabnya? buhairun. Buhairah. Ya. Cuma di situ ada penambahan ta marbutah di situ. Kadang-kadang gitu. Ada yang langsung ditambahkan atau dengan ta, ada yang tidak gitu. Buhairah itu apa artinya bahasa Indonesia? Danau. Danau ya. Nggak ada disebut laut kecil ya. Laut kecil, tapi bahasa Indonesianya danau. Nah, tapi kita baru tahu, oh jadi disebut buhairah, oh besar. Mukabbarnya al-bahru, gitu. Mukabbarnya adalah laut, laut ya luas sekali. Nah, laut kecil ini menjadi buhairah. Ya itu ya. Ada lagi nggak pakam yang kita kenal? Apa ya? Imam Sudais, nah itu pasti tuh tasghir itu Sudais. Nggak tahu saya kenapa jadi Sudais ya. Kalau di Bani apa ya yang Bani Kulaib ya, Bani Kulaib gitu. Apalagi Quraisy, nah, Bani Quraisy itu tasghir itu ya. Quraisy. Tirsun uang recehan. Quraisyun. Ya, tahu deh. Ya, kenapa dia disebut Quraisy. Ya. Jadi kita tahu polanya. Kalau tahu pola, maka oh itu tasghir itu ya. Nah, kita pahami dulu ma huwa tasghir. Jadi ta'rifuhu wa sighatuhu. Jadi kita kenal apa yang dimaksud dengan tasghir dan seperti apa bentukannya ya. At-tasghir huwa tahwilul ism al-mukabbar. Nah, ini dia tuh. Mengubah isim yang pada ukuran besar al-mu'rab dengan syarat dia isimnya isim mu'rab. Apa lawan dari isim mu'rab? Mabni ya. Jadi kalau misalnya dhamir itu nggak bisa ditasghirkan gitu. Jadi semua isim kan apa isim-isim mabni, isim mausul ya, isim dhamir gitu ya. Kemudian isim istifham gitu. Itu nggak bisa ditasghirkan. Jadi syaratnya dia harus isim mu'rab ya. Ila ihda siyaghi salasin, kepada salah satu dari 3 bentuk. Jadi bentuknya ada 3 macam cara mentasghirkan. Bentuk pertama ala wazni fu'ailun. Maka saya berani mengatakan Quraisy tadi karena dia sepola dengan fu'ailun. Ini apa? Kalau lilis misulasil mu'rab. Ini berasal dari isim sulasi yang mu'rab. Ya.
Rajulun itu sulasi itu ya. Rajulun. Jadi kalau dia ukurannya kecil, apa? Rujailun. Siapa yang Anda kenal si Rujailun di Indonesia? Ayo. Apa dulu arti rajulun? Laki-laki. Laki dewasanya Oh, harus tidak. ada dewasanya. Jadi bukan anak-anak, bukan remaja gitu ya. Nah, sekarang ada nggak laki-laki dewasa tapi ukurannya kecil di Indonesia yang sangat dikenal? Nggak berani ngomongnya ya. Kita istighfar dulu, bukan mencari-cari menjelek-jelekan orang, tidak. Ini contoh. Ucok Baba, gitu ya. Kenal nggak Ucok Baba? Kenal. Kalau dulu almarhum Ateng, nggak tahu ya. Cari filmnya itu. Oh heboh itu. Apa nama grupnya dulu Pak Kam? Ateng ini? Ateng. 4 orang ya? Trio apa? Bukan. Grupnya apa lupa? Lupa ya nama grupnya. Itu terkenal dulu di zaman saya masih muda. Ya. Pak Kam ketemu nggak? Ketemu Bu sama SK juga. Iya, Iska, siapa lagi? Yang satu lagi udah pada meninggal semua sih ya. Iya. Ya. Dah, paham ya? Ini waladun. Waladun itu anak kecil ya, anak laki-laki kecil. Jadi ada juga anak kecil tapi bentuknya kecil lagi gitu. Maka dia akan menjadi wulaidun. Ya, wulaidun. Dengan syarat pola fu'il ini harus dusulasi. Jadi kosakatanya sulasi ya. Dengan bidhammi awalihi wa futiha sanihi wa ziyadati ya salisah sakinah tusamma ya tasghir. Jadi caranya didomahkan fa-nya, kemudian difathahkan huruf keduanya, sesudah huruf kedua atau sesudah ain fi'ilnya ditambahkan ya. Ya ini disebut dengan ya tasghir ya. Ya-nya sakinah gitu ya. Ya-nya sakinah. Fu'ailun. Rujailun. Apa aja deh? Qalamun. Pena kecil. Ulaimun. Apalagi misalnya? Yang 3 huruf gitu ya. Apa? Ayo. Ini ada contohnya. Qamarun. Kumairun ya. Qamarun. Syamsun bisa nggak? Bisa. Kan 3 itu. Jadi Sumaisun ya. Sumaisun. Ya. Nah ya, itu bentuk yang pertama. Bentuk 2. Ingatin jamnya, tinggal 3 menit ya. Paling juga kita hanya ta'rifnya udah ya. Ta'rifnya udah. Sekarang hanya bentukan. Bisa selesaikan bentukan yang 3 ini. Yang kedua fu'ail ya. Jadi ada penambahkan artinya ada dari beda yang nomor 1, ainnya di sini 2. Kemudian ya-nya diletakkan di antara 2 ain tadi. Ini khusus untuk isim rubai dan khumasi ya. Laisa qabla akhirihi harfu mat. Yang tidak ada huruf mat di sebelum akhirnya gitu ya. Bihadfi harfin minha asliyah kanat amzaidah. Dengan membuang salah satu hurufnya, apakah yang dibuang huruf asli atau huruf zaidah. Nanti Anda bingung, nanti kita lihat dengan contoh. Minbar, ini jelas-jelas 4 ya. Maka tadi ain-ain ini maksudnya nun ini ain pertama, ba ini ain kedua gitu jadinya. Jadi sehingga dia menjadi munaibir, fu'ail ya. Ini 4. Ini yang 5. Safarjal. Ini 5 huruf. Ini nama orang ini. Ya. Safarjal. Maka dalam kondisi ini
Harus ada yang dibuang. Bisa yang kadang-kadang dibuang awalnya, kadang-kadang akhirnya yang dibuang. Ternyata kalau ini yang dibuang, lamnya yang dibuang. Sehingga menjadi sufairej. Lamnya hilang. Itu yang tadi dengan membuang salah satu hurufnya, apakah huruf asli atau huruf tambahan. Ini ada kata mudahrijun. Ini isim fa'il. Pasti mimnya mim zaidah. Maka yang zaidahnya yang dibuang. Maka nanti jadi tasghirnya menjadi duhairijun. Ya. Ya. Kalau safar jalun ini nggak ada huruf zaidah, maka pasti yang dibuang salah satu dari biasanya yang akhir dibuang huruf asli itu. Tapi kalau mudahrijun ini yang dibuang adalah huruf zaidah. Ya. Ini fu'ail. Pola yang ketiga, fu'ail. Oh, sesudah ain kedua ada huruf ya mati lagi gitu. Ini khusus kalau dia humasi yang sebelum akhirnya ada huruf mat seperti misbah gitu. Maka dia menjadi musaibih, musfur, musaifir. Ya. Tapi kalau mandilun ini kenapa jadi munaidil? Nah, salah kali ya Pak Kang? Mandilun. Itu kan ini sama dengan fu'ail itu, munaidil. Kecuali apakah kalimatnya mandilun kali ya? Coba lihat di kamus deh ya. Mandilun atau mandilun. Kalau mandilun nah berarti ya-nya yang hilang di sini sehingga dia menjadi munaidilun. Ya. Itu 3 macam pola dari perubahan dari mukabbar ke musaggar. Nah, prosesnya namanya tasghir. Ya. Proses merubah. Ya. Nanti Anda akan mempelajari untuk apa sih ada proses perubahan dari mukabbar ke musaggar, itu ada maksudnya. Maka nanti Anda akan pelajari minggu depan, jangan sekarang, yaitu namanya aghradut tasghir. Jadi tasghir itu punya 7 tujuan. Beberapa tujuan, malah berapa ini? Ada 6 ya. Ada 6 aghradut tasghir ya. Saya rasa cukup untuk hari ini. Kita baru sampai kepada ta'rif dan sighatuhu ya, siyaghuhu ya. Ada polanya yang 3 macam tadi. Itulah pembukaan dari materi at-tasghir ya. Nanti akan saya kirim slide-nya kepada ya langsung kelas atau ke Pak Hakam, terserah aja nanti ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada ya. Nah, nakhtatim darsana hadzal yaum bihamdillah alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya.